larangan mandi atau keramas. Padahal mereka tuh harus berada di kota tersebut selama 3 hari. Dan tidak peduli jika melihat penonton itu nggak bergerak atau ada yang amai ketika dia konser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di videoku. Nah, kali ini aku mau ngebahas lagi tentang alam gaib yang kalian tuh pasti nggak asing lagi ya dengan cerita ini pastinya. Ya, ini Kota Saranjana. Nah, Kota Saranjana ini konon katanya merupakan kota yang sangat maju dan modern. Beberapa orang meyakini kota tersebut ada, namun hanya orang-orang tertentulah yang bisa melihat. Nah, dalam peta Indonesia atau peta-peta zaman now ini tidak disebutkan bahwa Kota Saranjana itu ada. Namun, pada peta kuno memang tercatat bahwa kota tersebut itu ada. Sejumlah kejadian mistis seperti mobil-mobil mewah yang dipesan dari kota ini, peradabannya sangat canggih, sampai pengalaman mistis para musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota yang tak terlihat. Entahlah, yuk penasaran kan? Langsung pembahasannya aja yuk. Asal-usul Kota Saranjana. Nah, Kota Saranjana sendiri dipercaya berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nama Saranjana sendiri berasal dari legenda lokal Gunung Saranjana. Gunung itu dipercaya sebagai jelmaan dari seorang tokoh yang bernama Samburanjana dalam legenda Kerajaan Pulau Halimun. Nah, dalam legenda tersebut diceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki dua putra, yaitu Sambubatu dan Samburanjana. Nama Samburanjana ini kemudian digunakanlah sebagai penamaan Kota Saranjana. Nah, menurut beberapa informasi yang beredar, banyak kejadian yang sulit dicerna atau dipercaya ya yang terjadi di sana. Banyak wisatawan yang mengaku dari jarak jauh itu melihat kayak aktivitas manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di Kota Saranjana, tapi begitu didekat itu pemandangan berganti menjadi gunung yang langsung berpapasan dengan laut, guys. Nah, konon penduduk Kota Saranjana dipercaya merupakan makhluk astral. Dipercaya bahwa penduduk Saranjana merupakan jin muslim juga. Akan tetapi ada juga yang percaya bahwa penduduk Kota Saranjana adalah manusia yang telah sampai ke level gaib, guys. Nah, paras penduduknya pun tuh cantik-cantik dan tampan-tampan kali. Namun, yang membedakannya adalah orang-orang di kota itu tidak memiliki dua garis antara bibir sama hidung. Jadi ini nggak ada garis ini ya. Nah, digambarkan bentuk fisik yang hampir sama dengan kita gitu, kayak manusia, cuman nggak ada kayak garis-garis tangan gini gitu kali ya. Nah, mereka tuh dikenal dengan sebutan orang Halimun. Nah, terlebih lagi di kota ini juga dipercaya memiliki budaya yang canggih, ada gedung-gedung bertingkat, jalan lebar, dan rumah-rumah penduduk pun berpagar tinggi. Banyak yang percaya siapapun yang tinggal dan berada di kota itu adalah makhluk dengan peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban masyarakat saat ini. Intinya modern banget lah. Nah, rumor soal kota misterius ini tuh menjadi semakin heboh karena keberadaannya yang tak tercatat dalam peta Indonesia. Cerita tentang Kota Saranjana ini bermula dari seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang bernama Solomon Muller. Tengah meneliti sejumlah flora dan fauna di Indonesia pada tahun 1845. Nah, dalam penelitiannya, Solomon Muller itu membuat sebuah peta dengan meletakkan satu area di Indonesia dengan nama Saranjana. Namun, sejak peta itu ada sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana itu tuh letak Saranjana. Peta itu kemudian mulai namai sebagai peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Nah, dalam peta ia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya perbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Nah, sebagian berpendapat bahwa peta yang ia buat terlalu mengada-ngada, tapi kemampuan Solomon Muller itu dalam membuat peta itu tidak dilakukan lagi, guys. Karena dia juga adalah anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta, bahkan dari Museum Leiden Belanda.
Mitos Kota Saranjana dan kisah mistis lainnya dikumpulkan dari berbagai sumber. Mitos-mitos Kota Saranjana adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman alat berat. Pengiriman alat berat ini terjadi di tahun 1980-an. Pemerintah setempat itu dibuat kaget dengan jumlah alat berat yang dikirim dari Jakarta, guys. Nah, semua alat tersebut pada masanya tentu saja itu sangat mahal kali ya, guys ya. Dikatakan bahwa alat-alat berat tersebut dipesan oleh seseorang dengan alamat Kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Lalu yang kedua, yaitu ukuran buah raksasa. Ada banyak cerita beredar yang menyebutkan bahwa di Kota Saranjana ini buah-buahannya berukuran jumbo, guys. Itu yang berukurannya tuh besar. Akan tetapi jika kalau buah-buahannya tersebut dibawa ke alam kita, ukurannya tuh berevolusi jadi kecil, guys. Lalu yang terakhir, yaitu kisah penyanyi ternama Indonesia disebut pernah mengalami kejadian misterius, yaitu konser di Kota Saranjana. Salah satunya adalah Kak Ari Lasso. Nah, Kak Ari ini pernah membagikan sebuah pengalaman misteriusnya melalui salah satu channel YouTube milik artis terkenal, guys. Namun asal-usul kota misterius itu tidak disebutkan secara jelas bahwa itu adalah Kota Saranjana. Saat itu pada tahun 2005, Kak Ari memang melakukan tur bersama beberapa grup ternama di Indonesia, termasuk ada band. Nah, band ini keliling sekitar 30 kota di Indonesia. Beberapa pengalaman datang setelah tiba di salah satu kota. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan dalam pernyataan dalam arahan sebelum konser di kota tersebut. Intinya sebelum konser itu briefing dulu, guys. Nah, dalam briefing tersebutlah di antara adalah larangan mandi atau keramas. Padahal mereka tuh harus berada di kota tersebut selama 3 hari. Dan tidak hanya itu, saat itu seluruh kru termasuk Kak Ari juga diingatkan untuk tidak peduli jika melihat penonton itu nggak bergerak atau ada yang aneh lah ketika dia konser gitu ya. Nah, Ari juga tidak keberatan dengan hal tersebut karena orang Indonesia juga masih mempercayai hal-hal seperti itu. Dia juga melakukan banyak hal ya, seperti dalam pengarahan yang disampaikan di awal, seperti nggak mandi gitu-gitu lah ya. Nah, dia merasa lebih aneh setelah konser selesai. Stadion tempat dia tampil yang memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar ini sedikit berbeda dari kebanyakan stadion di kota-kota lainnya atau kota-kota besar. Jadi dia dan rombongan keluar dari pintu yang sama dan benar-benar harus berbagi dengan penonton, guys, yang diperkirakan sekitar 12.000 lebih pada saat itu. Namun saat keluar, Ari tuh melihat lapangan tuh tiba-tiba tuh sepi dan benar-benar sepi, padahal tuh cuma ada satu pintu keluar dan satu pintu masuk. Intinya tuh di stadion itu cuma ada satu pintu lah ya. Nah, selesai nih ya konser, saat itu ia mencoba untuk bersikap realistis dan menanggap penonton itu sudah pergi dari stadion, sehingga itu cepat-cepat pergi ya kan, meski kembang apinya masih dinyalakan di akhir konser untuk menghibur penonton. Nah, pengalaman itu berlanjut ketika Kak Ari dan rombongan kembali ke hotel. Nah, saat itu salah satu kru yang kepanasan gitu ya, panas, memutuskan untuk mandi. Padahal sudah diperingatkan sejak awal bahwa semua kru dan penghibur tidak boleh mandi saat masih di kota tersebut. Nah, tak lama setelah salah satu kru mandi, mereka mendengar seseorang di lobi hotel meminta bantuan. Ternyata dia adalah seorang manajer produksi yang tertabrak sepeda motor dan tangannya itu patah, katanya sih ya, yang menurut artikel yang aku baca. Sekian dari ceritaku, di mana cerita Kota Saranjana ini merupakan kota alam gaib di Kalimantan, Kota Baru tepatnya ya guys ya. Dan kita sebagai manusia memang meyakini ada dua alam sih, alam gaib dan alam nyata. Alam nyata ya ini alam kita ya guys. Ya percaya nggak percaya guys, menurut kalian gimana nih tentang Kota Saranjana ini? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean dari aku selanjutnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.